warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Latifah, saya dari kelas 11 SPL. Kali ini saya akan mengerjakan tugas Islamic Gathering, yaitu memandikan, mengkafani, dan menyolatkan jenazah. Yang pertama, untuk memandikan jenazah, alat yang kita perlukan adalah kain untuk menutup jenazah, kemudian kapas, lalu ada di sini ibaratnya cotton bud, kemudian ada sabun dan shampoo untuk membersihkan jenazah, kemudian air yang suci dan menyucikan, kemudian kapur barus, lalu ada gayung dan juga ember untuk menampung airnya. Maaf sebelumnya, video saat saya mempraktekkan untuk memandikan jenazah tidak terrecord di HP saya. Jadi untuk menggantinya, saya akan memberikan penjelasan. Baiklah, untuk tahap pertama pada tata cara memandikan jenazah adalah membaca niat. Niatnya yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla ala hadhil maitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Setelah itu, jenazah diguyur dari ujung kepala hingga ujung kaki sebanyak 3 kali menggunakan air yang sudah dilarutkan dengan kapur barus. Kemudian dilanjutkan dengan membersihkan lubang-lubang yang terdapat pada tubuh jenazah, seperti lubang hidung, lubang telinga, mata, mulut, lubang kemaluan, lubang dubur, dan juga jangan lupa untuk membersihkan kuku tangan dan juga kuku kaki. Setelah itu, kita akan membersihkan bagian tubuh jenazah. Dengan cara kita akan mengangkat sedikit kain penutup jenazah, lalu kita sabuni badan jenazah menggunakan sabun dengan sedikit mengelus-elus bagian perut jenazah agar kotoran yang terdapat dalam tubuh jenazah bisa keluar. Lalu untuk membersihkan bagian belakang tubuh jenazah dan membersihkan bagian dubur jenazah, kita akan memiringkan sedikit tubuh jenazah, lalu kita bersihkan bagian belakang. Jika sudah selesai disabuni, selanjutnya kita akan membersihkan bagian kepala jenazah dengan memberi shampoo ke kepala jenazah. Setelah itu kita bersihkan bagian wajahnya, lalu kita sikat giginya. Jika sudah selesai disabuni dan dishampoo, maka selanjutnya adalah kita akan mengguyur jenazah kembali dengan air yang tadi sudah dilarutkan dengan kapur barus. Kita guyur dari ujung kepala hingga ujung kaki sebanyak 3 kali. Setelah dibilas, maka selanjutnya adalah tubuh jenazah dikeringkan menggunakan kain. Jika sudah selesai, maka tutuplah tubuh jenazah menggunakan kain agar aurat jenazah tidak terlihat. Selanjutnya kita akan masuk ke tata cara mengkafani jenazah. Nah, dengan syarat kalau jenazah laki-laki itu kita menggunakan 3 lapis kain kafan, dan berhubung kita menggunakan jenazah perempuan, jadi kita akan menggunakan 5 lapis kain kafan. Untuk alasnya, untuk ujungnya, untuk bagian celana dalamnya, dan juga untuk bagian gamisnya. Nah, sebelum kita mengkafani jenazah, terlebih dahulu kita berikan kapas ke lubang-lubangnya. Jadi di lubang hidung, lubang telinga, mulut, kemudian dubur dan kemaluan. Setelah kita berikan kapas, baru bisa kita kafani. Pertama dari bagian hidung terlebih dahulu, bagian kepalanya. Kemudian ini hanya sebagai penutup saja kayak gini, sebenarnya ini akan dilepas. Lanjut ke bagian celananya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian gamisnya. Jadi ini akan menutupi bagian tubuh jenazah, lalu akan kita bungkus dengan alasnya. Ini adalah bagian paling penting. Sebelumnya kita sudah menyiapkan tali ya. Nah, tali di sini ada yang untuk mengikat bagian kaki, lalu ada bagian kepala, bagian ujung kaki, dan bagian
terakhir, dan jenazah agak kita angkat sedikit, lalu kita akan tarik tali. Nah, di sini kita membutuhkan 3 tali. Lalu akan kita ikat. Jadi seperti inilah cara mengkafani jenazah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir anna wa lahu waladina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi itulah bagaimana caranya kita memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan juga menyolatkan jenazah. Hukum memandikan jenazah sendiri adalah fardu kifayah. Kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban juga kepada muslim yang meninggal. Kewajibannya ada 4, yaitu adalah yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafankan jenazah. Ketiga, menyolatkan jenazah. Dan yang keempat adalah menguburkan jenazah. Dalam memandikan jenazah sendiri, terdapat syarat-syarat wajib dalam memandikannya. Yaitu yang pertama adalah jenazah itu orang Islam. Kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Lalu pada saat memandikan jenazah, sebaiknya dilakukan di tempat yang tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Lalu, mayat diletakkan di tempat yang tinggi, seperti dipan. Air yang digunakan untuk memandikan mayat sebaiknya dingin, kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Kemudian, siapa saja sih yang berhak untuk memandikan jenazah? Baiklah, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki, kecuali istri dan mahramnya. Selanjutnya, apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Lalu, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Lalu pada saat memandikan jenazah, disunahkan untuk mewudukannya juga setelah selesai membersihkan semua kotoran yang terdapat pada tubuh jenazah. Kemudian pada saat proses mengkafani, helai demi helai kain kafan dapat ditaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Kemudian, untuk bisa disolati, keadaan si mayat haruslah yang pertama, suci, baik badan, tempat maupun kafan. Kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Dan ketiga adalah jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Apabila mayat laki-laki,
imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.